Tanya si Abdul. Tanya si Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rizal Ramadan sebagai dosen pembimbing pendidikan agama Islam Offering E30. Di sini saya akan berdiskusi dengan kelompok saya yang berjudul Studi Meta-Analisis Penerapan Teori Penetrasi Sosial pada Perkembangan Hubungan dalam Pernikahan Berdasarkan Perjodohan Syariat Islam atau Ta'aruf. Sebelum masuk ke dalam diskusi ini, izinkan saya membacakan penanggung jawab setiap bab masalah yang ada. Untuk rumusan masalah yang pertama dan kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Leni Arsita Mardewi Putri. Untuk rumusan yang kedua akan dibacakan oleh Saudara Sebastian. Untuk rumusan masalah yang selanjutnya yaitu rumusan masalah keempat dan kelima yaitu dibacakan oleh Saudari Afwa. Untuk rumusan yang keenam dibacakan oleh Saudara Raffi Rangga dan selanjutnya dibacakan oleh Saudara Abdul. Di sini kita melakukan diskusi secara bersama-sama melalui Zoom ataupun WhatsApp dan tidak ada anggota dari kami yang pasif. Sebagai pembawa acara saya sendiri yaitu Leni Arsita Mardewi Putri. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rumusan masalah yang ke-1. Apa yang dimaksud dengan ta'aruf? Pengertian ta'aruf. Seperti diketahui dalam agama Islam, jodoh merupakan rahasia takdir Allah yang tidak diketahui manusia sama sekali. Dengan begitu, manusia tidak akan pernah tahu siapa jodoh yang akan mendampingi selama hidup hingga kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itu, setiap umat muslim harus senantiasa memohon takdir yang terbaik baginya. Bukan berarti manusia menyerah begitu saja. Manusia perlu melakukan usaha sebaik mungkin untuk mendapatkan jodoh yang baik dan mudah dari Allah. Di masyarakat saat ini, ta'aruf sering dikaitkan dengan usaha perkenalan untuk mengenalkan dan mendekatkan dua individu dari masing-masing keluarga. Dua individu yang dimaksud tidak lain adalah wanita dan pria yang bisa menjadi pasangan. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu apa perbedaan ta'aruf dengan pacaran? Perbedaan ta'aruf dengan pacaran memiliki beberapa aspek, yaitu baik dari tujuan, sifat, pertemuan, komunikasi, dan jangka waktu. Dalam hal tujuan, ta'aruf bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain menuju ikatan yang suci dalam pernikahan, sedangkan pacaran bertujuan hanya untuk bersenang-senang tanpa ada ikatan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jika mendekati saja dilarang, apalagi dengan melakukannya. Untuk share screen-nya bisa ke bawah. Yang kedua yaitu dalam hal sifat. Ta'aruf adalah perkenalan, sifatnya tertutup dan rahasia. Hanya pihak tertentu saja yang paham dengan sifat kita berta'aruf. Dengan siapa kita berta'aruf. Tidak banyak orang yang tahu dengan proses ta'aruf ini karena sifatnya yang rahasia. Sedangkan pacaran sifatnya terbuka dan diumbar. Pasangan yang pacaran akan terlihat sangat jelas. Mereka sering bepergian berdua, banyak yang menyaksikan. Kalau putus semua orang akan tahu. Malah kadang sampai beredar di media sosial.
Yang ketiga yaitu dalam hal pertemuan. Jika ta'aruf, kedua sejoli tidak diperkenankan bertemu berdua. Harus ada pendamping baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Orang yang pacaran sering berduaan di mana saja, bahkan sering kita jumpai mereka berduaan di tempat yang sepi. Inilah mendekati kepada perbuatan zina. Yang keempat, dalam hal komunikasi. Komunikasi dalam ta'aruf dibatasi hanya untuk keperluan persiapan pernikahan saja, tidak terlalu banyak, karena semua diniatkan menuju keberkahan rumah tangga. Sangat berbeda dengan pacaran. Komunikasi keduanya seringkali melewati batas, keduanya seringkali mengumbar gombalan. Komunikasinya tidak tulus karena tidak mentaati agama. Sehingga Allah tidak memberikan kemantapan hati yang hakiki, maka yang dominan adalah dorongan syahwat dan godaan setan. Yang kelima, dalam hal jangka waktu. Ta'aruf punya tahapan yang jelas dan terbatas waktunya. Prinsip dasarnya lebih cepat lebih baik, sangat berbeda dengan pacaran. Proses pacaran tidak jelas jangka waktunya, ada yang sampai bertahun-tahun, namun nikahnya tidak dengan si dia. Proses pacaran seperti inilah yang sangat rawan dengan kemaksiatan, sehingga jangka waktu yang panjang itu hanya menambah dosa saja. Untuk persoalan yang ketiga, bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan permasalahan masalah yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan penetrasi sosial dalam ta'aruf. Penetrasi sosial telah mempengaruhi pertukaran stabilitas di dalam pernikahan ta'aruf, serta proses penetrasi sosial yang terjadi selama proses pengenalan sebelum menikah atau yang biasa disebut ta'aruf dalam agama Islam. Teori penetrasi sosial pertama kali dijabarkan oleh Irwin Alman and Dalmas Taylor pada tahun 1973. Pada tahun tersebut, kehidupan sosial di Amerika Serikat mengalami berbagai perubahan. Ada lebih banyak penekanan, keterbukaan, dan kebebasan relasional dalam hubungan personal mereka. Dalam merespon adanya perubahan tersebut, para peneliti mengembangkan beberapa teori untuk mengeksplorasi bagaimana keterbukaan diri dapat meningkatkan derajat keintiman dalam sebuah hubungan. Teori penetrasi sosial juga menjelaskan bahwa dengan berkembangnya hubungan, keluasan dan kedalaman percakapan akan meningkat. Praktek penggunaan teori penetrasi sosial dapat dilihat dari berbagai fenomena dan kasus-kasus kontemporer di Indonesia. Contohnya, pada fenomena pernikahan beda agama, beda suku, fenomena hubungan antara pemain game online, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, penulis akan membahas tuntas tentang aplikasi teori penetrasi sosial pada pernikahan yang dijodohkan atau biasa kita sebut dengan ta'aruf sebagai agama Islam. Topik ini menarik karena hubungan yang dijodohkan melalui seluruh proses dan teori penetrasi sosial itu sendiri. Dari mulai penjajakan awal hingga pada akhirnya berlabuh di pernikahan antara dua individu yang tidak mengenal satu dengan yang lain. Tentunya banyak proses dan lapisan yang dilewati oleh kedua individu tersebut sampai akhirnya dapat melangsungkan pernikahan. Silakan dilanjut rumusan masalah yang keempat. Baik, rumusan masalah keempat, tahap pertama dan kedua dalam penetrasi sosial. Tahap orientasi, yaitu tahap awal atau tahap perkenalan, merupakan tahapan pertama dalam penetrasi sosial. Pada tahapan ini, kita tidak begitu mengetahui sisi pribadi seseorang karena yang tampak hanya dari luarnya saja. Komunikasi hanya basa-basi dan membicarakan seputar informasi umum. Jika tahapan ini berjalan dengan lancar dan tercapai sebuah interaksi yang dibutuhkan, maka mereka akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu tahap pertukaran penjajahan afektif. Tahap ini merupakan tahapan lanjutan awal dari informasi dasar ke informasi yang lebih mendalam. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting yang menentukan seseorang untuk masuk ke tahapan berikutnya. Dalam tahapan ini, kedua individu mulai membicarakan hal-hal yang disukai dan menarik perhatian masing-masing seperti hobi, kesukaan, makanan, dan kebiasaan lainnya.
Komunikasi menjadi lebih personal dan spontan karena individu sudah mulai terbiasa dan nyaman satu dengan lainnya. Pengungkapan seseorang mulai muncul karena lawan bicara pun lebih leluasa untuk mengungkapkan sesuatu. Pada tahapan ini, perilaku sentuhan atau ekspresi emosi juga mulai terbangun. Yang kelima, tahap ketiga dan keempat dalam penetrasi sosial. Tahapan ketiga dalam penetrasi sosial adalah tahap pertukaran afektif. Kedua belah pihak menjadi lebih intim dan adanya pertukaran informasi pribadi yang lebih intens. Timbul kesediaan untuk menceritakan tentang masalah pribadi dan kedua individu sudah berani untuk memulai mencurahkan isi hati masing-masing. Tahap ini terjadi pertukaran pendapat dan saling kritik. Meskipun begitu, masih banyak individu yang berusaha untuk melindungi diri dan mereka dengan tidak mengungkapkan informasi yang sifatnya terlalu sensitif. Tahap keempat atau tahap yang terakhir, tahap pertukaran stabil. Menurut West and Turner, 2014 menjabarkan komunikasi yang ada sudah bersifat efisien, jelas, dan tidak ambigu. Selain itu, komunikasi antar komunikasi kedua belah pihak sifatnya sudah sangat dalam dan intim. Komunikasi meliputi nilai, konsep diri, atau perasaan, dan juga emosi mendalam. Hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi lebih intim. Faktanya, banyak dari hubungan kita berada di antara dua kutub ini. Memang proses komunikasi bersifat dinamis dan terus berubah. Namun hubungan yang dinamis akan tetap mengikuti standar dan pola perkembangan yang dapat diterima. Proses penetrasi sosial dapat dibilang cukup teratur dan dapat diduga. Sekian, silahkan dilanjutkan. Oke, untuk rumusan yang keenam, bagaimana praktek penggunaan teori penetrasi sosial? Praktek penggunaan teori penetrasi sosial dapat dilihat dari berbagai fenomena kasus-kasus kontemporer di Indonesia. Contohnya pada fenomena pernikahan beda agama, beda suku, fenomena hubungan antar pemain game online, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, penulis akan membahas tuntas tentang aplikasi teori penetrasi sosial pada pernikahan yang dijodohkan atau biasa kita sebut dengan ta'aruf dalam agama Islam. Topik ini menarik karena hubungan yang dijodohkan melalui seluruh proses dari teori penetrasi sosial itu sendiri. Dari mulai penjajakan awal hingga pada akhirnya berlabuh di pernikahan antara dua individu yang tidak mengenal satu sama lain. Tentunya banyak proses dan lapisan yang dilewati oleh kedua individu tersebut sampai akhirnya dapat melangsungkan pernikahan. Tugas utama penelitian ilmiah adalah menemukan kebenaran ilmiah yang sifatnya objektif, dapat diverifikasi dan dikomunikasikan untuk memenuhi fungsinya, yaitu membuat deskripsi, menjelaskan pengembangan teori, membuat prediksi, serta melakukan kontrol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil penelitian dalam membahas teori penetrasi sosial yang telah dilakukan. Adapun manfaat yang bisa diambil, yakni diharapkan penelitian ini mampu menjadi pembanding bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan. Untuk rumusan selanjutnya, silakan. Untuk rumusan masalah yang ketujuh atau yang terakhir, bagaimana implementasi teori penetrasi sosial pada hubungan interpersonal. Suaranya kecil. Tes. Untuk rumusan masalah yang terakhir, bagaimana implementasi teori penetrasi sosial pada hubungan interpersonal pada pasangan suami istri yang melakukan proses ta'aruf sebelum menikah. Jika kita melihat tahapan dari teori penetrasi sosial itu sendiri, maka kita dapat melihat bagaimana penerapannya pada hubungan pernikahan yang didasarkan pada proses ta'aruf. Tahap pertama yaitu tahap orientasi dimulai saat proses pengenalan dimulai bagi kedua pasangan. Awalnya masing-masing pasangan hanya bisa mengetahui calon pasangan mereka melalui fisik atau langsung dan juga CV masing-masing.
Informasi yang dibagikan dalam CV antara lain data biografi yang biasa dilihat dan diketahui orang lain, dan informasi-informasi umum yang lainnya. Kedua, calon pasangan menyebutkan kelemahan dan kelebihan, hobi serta karakteristik mereka selama proses orientasi ini. Namun tentu ada hal yang tidak ditampilkan atau dilihat selama proses ta'aruf. Pertemuan yang juga didampingi oleh pihak ketiga memungkinkan mereka untuk saling menutupi informasi pribadi satu sama lain. Banyak kecemasan, penilaian, dan praduga yang dialami oleh kedua pihak. Stereotip tentang ras atau suku seorang misalnya dapat mempengaruhi penilaian tentang karakteristik calon pasangan, namun terlepas dari kecemasan dan penilaian yang terjadi selama proses ta'aruf, kedua pasangan memutuskan untuk melanjutkan ta'aruf tersebut. Kesamaan dalam keyakinan, ekspektasi religi calon pasangan, dan visi tentang pernikahan dan keluarga di masa depan dianggap lebih bermanfaat daripada kecemasan berpasangan dengan seseorang yang belum dikenal lebih dalam. Tahapan yang terakhir yaitu tahap pertukaran stabil dialami oleh pasangan pada jurnal yang ditulis oleh Risa dan Zarkasi di satu titik tertentu pada narasumber pasangan pertama. Dan mereka menjadi lebih stabil karena pasangan ini meninggalkan rumah orang tua mereka dan tinggal di tempat mereka sendiri. Meskipun mereka masih mencoba untuk memahami pikiran dan perasaan satu sama lain dan memiliki ritual baru. Berikut untuk rumusan masalah yang ketujuh atau rumusan masalah yang terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada tambahan atau pertanyaan? Mohon maaf sebelumnya aku mau tanya kepada teman-teman nih. Kalau dilihat secara realistis nih ya, di kehidupan nyata sekarang ini, pernah nggak sih kita nemuin ta'aruf gitu secara Islam gitu? Apakah bisa diterapin sekarang? Soalnya ya kita tuh kebanyakan anak muda sekarang ya gitulah. Gimana tanggapan kalian? Terima kasih. Banyak, tapi tidak terlihat. Karena ta'aruf itu bukan dipamer-pamerkan. Oh iya, mungkin begitu ya. Mantap. Begitu. Kayak begitu sih. Mungkin Terus Mas untuk Raffi, masalah- Mas Raffi besok ta'aruf gitu. Amin. Terus untuk masalah yang pemuda zaman sekarang, pacaran itu bagaimana menurut kalian? Harus diruqyah kayaknya. Harus diberi hidayah deh kayak. Harus diikutin ke ceramah-ceramah gitu biar dia sadar gitu. Harus mendapat hidayah gitu kan. Tadi Leni itu membaca rumusan masalahnya, katanya kalau kita pacaran nanti nggak jadi nikahnya sama dia. Berat. Itu nyari di jurnal atau buat sendiri? Itu saya mencari dari sumber lain, karena untuk materi yang di jurnal itu terlalu sedikit untuk dibahas di diskusi, begitu. Oh, gitu. Baik. Mungkin teman yang lain ada yang mau tanya? Dari saya sendiri cukup mungkin. Mungkin udah cukup jelas ya. Saudara Afwa, bagaimana? Soalnya 3 menit lagi ini mau take off saya. Ya, kita akhiri sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.